Istri saya tahun lalu sakit. Saat memasuki bulan Ramadan masih mengkonsumsi obat rutin tiap pagi, siang, dan malam yang sudah ditentukan waktu dan jumlahnya oleh dokter. Hingga Ramadan ini secara fisik alhamdulillah sehat, akan tetapi masih mengkonsumsi obat yang sudah ditentukan jumlah dan waktunya oleh dokter. Yang kami tanyakan, dengan kondisi istri saya yang demikian, apakah istri saya mengganti puasa di hari yang lain atau membayar fidyah? Pada puasa tahun lalu yang ditinggalkan selama 1 bulan penuh, istri saya belum mengganti atau membayar fidyah. Terima kasih atas nasihat dari Al-Ustadz. Mohon doanya dari Al-Ustadz dan pendengar semua. Semoga tahun depan istri saya sudah bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kembali dan kami beserta keluarga diberikan sehat walafiat. Nah, ini penyakit menaun atau bukan? Kalau penyakit menaun itu kambuh terus. Bukan hanya waktu Ramadan saja, penyakit menaun itu jadi kambuh terus. Di luar bulan Ramadan juga kambuh dan juga konsumsi obat terus. Sehingga siang hari juga harus konsumsi obat. Kalau tidak konsumsi obat, maka sakitnya itu bisa semakin bertambah parah. Kalau ini penyakit menaun dan sulit untuk sembuhnya, maka membayar fidyah. Tapi kalau ini bukan penyakit menaun, kebetulan di saat bulan Ramadan Allah uji dengan sakit, namun kemudian setelah menjalani ikhtiar insani, datang ke dokter, diobati, kemudian bisa sembuh, maka yang mengganti di hari lain, tidak membayar fidyah. Karena ini bukan penyakit menaun. Penyakit menaun itu penyakit yang memang sulit diharapkan kesembuhannya. Sehingga sakitnya, kambuhnya bukan hanya di bulan Ramadan, di hari-hari yang lain juga kambuh. Sakit berat misalkan. Sehingga dipaksakan untuk puasa itu berat sekali. Dan medis mengatakan memang ini proses kesembuhannya panjang. Maka ini keringanannya adalah rukhsah yang diberikan oleh agama membayar fidyah. Kalau ternyata sakitnya di bulan Ramadan, kemudian ikhtiar insani, sembuh, qadarullah, faman kana minkum maridhan. Dan jika ada di antara kamu sakit di bulan itu, bulan Ramadan, sehingga tidak bisa berpuasa karena sakit, namun sembuh, sehat lagi, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti puasa di hari lain. Lah dulu sebulan penuh sakitnya, tapi sesudah itu alhamdulillah Allah sembuhkan, maka ya ganti di hari lain meski sebulan penuh. Nah, ini yang mengetahui panjenengan, kondisi istri panjenengan, apakah itu memang sakit menaun, sakit yang sulit untuk disembuhkan secara medis, sehingga setiap hari sepanjang tahun itu konsumsi obat terus, berarti itu sakit yang secara medis sulit disembuhkan. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka membayar fidyah. Kalau ternyata sembuh sakitnya di bulan Ramadan saja, kemudian Allah sembuhkan, ya ganti di hari lain. Itu yang ngertos, yang ngerti kondisi istri nggih panjenengan. Namun agama kita, kalau itu sakit menaun, sulit diharapkan kesembuhannya, sepanjang tahun harus konsumsi obat, sehingga siang pun tidak boleh terlewat obatnya, maka fidyah. Namun kalau sakitnya di bulan Ramadan, meski sebulan penuh sakit, setelah itu Allah sembuhkan, sudah ganti di hari yang lain dengan puasa, tidak bayar fidyah. Ada lagi? Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak bayi usia 10 bulan dan masih menyusui.
anak saya sudah memakan makanan pendamping ASI, kemudian saya kasih susu formula, tidak mau Ustadz karena dilepeh terus. Saya sangat ragu Ustadz, apakah harus puasa atau bayar fidyah? Saya sudah matur ke suami, katanya ya dicoba dulu kuat apa enggak. Nah, apakah salah Ustadz jika saya nanti mencoba puasa dulu beberapa hari? Jika di tengah jalan saya merasa keberatan, saya berbuka. Pengalaman dulu, pas hamil, saya puasa tapi bolong-bolong. Karena di tengah bulan mah saya kambuh, badan gemeter dan pusing, lalu saya berbuka. Dulu saya paksakan puasa waktu usia kandungan 9 bulan, di mana usia tersebut seharusnya dibolehkan tidak untuk berpuasa. Mohon saran dan bimbingan dari Al-Ustaz. Innallaha wada'a 'alal musafiri as-sauma wa satras solati wa 'alal hubla wal murdi'i as-sauma. Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi musafir itu untuk tidak berpuasa dan boleh mengqashar salat. Dan Allah juga sudah memberikan keringanan bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui as-saumah untuk tidak melakukan puasa. Kemudian gantinya apa? Gantinya membayar fidyah. Nah, kalau ibu itu menyusui merasa berat sekali, kemudian waktu hamil ibu puasa, apalagi hamil 9 bulan, ibu berpuasa meski kuat namun payah sekali, maka ibu boleh untuk tidak berpuasa dengan mengganti membayar fidyah. Namun kalau menyusui ataupun hamil kemudian ibu berpuasa dan qadarullah kuat, itu juga tidak mengapa ibu berpuasa. Nah, ketika di tengah hari mencoba puasa, di tengah hari kok tiba-tiba merasakan berat bertambah berat, gemetar, pusing dan lain sebagainya, sehingga berbuka, insya Allah tidak mengapa, ibu dapat keringanan. Nah, nanti diganti dengan fidyah karena ibu berada pada kedudukan orang yang berat. Dan orang menyusui, orang hamil itu diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa, sekalipun yang disusui bukan anaknya sendiri. Sekalipun yang disusui bukan anaknya sendiri, namun dengan menyusui anak menjadi berat, meski anak sudah mendapatkan makan pendamping ASI, namun ketika ibu menyusui merasakan berat yang sangat, sehingga tadi pernah dicoba di tengah jalan kemudian berbuka karena lemah, tidak berdaya, maka itu ada rukhsah, ada keringanan dari agama. Boleh ibu tidak berpuasa, boleh berbuka di tengah hari, karena kondisi ibu kondisi yang sangat payah, kondisi yang berat, menyusui, dan tadi hamil. Dulu sempat berusaha untuk puasa hamil 9 bulan, kemudian di tengah jalan gemetar, pusing, gluyur-gluyur, keluar keringat dingin, dan berbuka. Ya memang ibu berkedudukan orang yang memang merasakan sangat kepayahan sebab menyusui, sebab hamil itu. Insya Allah ibu tidak berdosa ketika berbuka di tengah hari, sekalipun paginya mencoba untuk berpuasa, ikut makan sahur, namun menjelang siang kemudian menjadi gemetar, keringat dingin, pusing, sehingga ibu harus berbuka. Dia berbuka, tidak apa-apa. Nanti diganti dengan fidyah, karena kondisinya
bimanzilatil ladzi la yutiquhu. Ibu berada pada posisi orang yang tidak kuat untuk menjalankan puasa. Berat bertambah berat. Maka boleh untuk tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah.